Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Trader Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa 5 saham. Untuk saham yang pertama yaitu Raja, yang kedua Zing, yang ketiga Tins, yang keempat TPIA, dan yang kelima yaitu Mika. Sebelum ke analisa dari kelima saham tersebut, jika teman-teman belum menonton untuk analisa dari IHSG dan juga 7 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 9 sampai 13 Agustus 2021, teman-teman nanti boleh menonton video tersebut setelah menonton video ini. Dan untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi. Nah, untuk analisa dari video kali ini, kita mulai dari Raja dulu. Nah, untuk Raja atau rukun Raharja, di sini boleh kita lihat saya sudah menggambar sebuah support trendline dan juga dua buah titik support di sini. Yang dimana nanti untuk support trendline ini bisa menjadi hambatan untuk Raja jika nanti bergerak turun. Nah, untuk Raja di sini kemungkinan untuk harga bisa nanti bergerak turun dulu ke support trendline yang ini. Turun ke support trendline ini dan juga ke titik supportnya. Lalu nanti mulai bergerak naik. Nah, dan di sini juga boleh kita lihat untuk Raja membuat pola uptrend di sini di time frame 1 jam. Yang dimana untuk Raja jika nanti turun ke support trendline ini berkemungkinan akan naik kembali. Dan untuk targetnya nanti jika bergerak naik yaitu di sini di harga 202 dulu untuk target amannya. Dan untuk target max-nya yaitu di sini di 206. Jika nanti harga mulai bergerak turun ke support trendline ini dan ke titik supportnya, dan ada konfirmasi untuk melakukan pembelian, seperti yang di sini, boleh kita lihat di sini ada candle bullish, yang dimana setelah ada candle bullish ini, harga mulai bergerak naik. Dan di sini juga ada candle bullish yang mulai mendatar, yang dimana setelah di sini harga mulai bergerak naik kembali. Dan juga boleh kita lihat di sini secara historisnya. Nah, hampir sama seperti yang di sini. Saya juga menarik sebuah support di sini, yang dimana harga setelah mencapai supportnya, harga mulai bergerak naik kembali. Nah, untuk peristiwa di sini hampir sama seperti yang di sini, yang untuk sekarang, harga hampir menuju supportnya dan juga support trendline di sini. Yang dimana nanti untuk Raja berkemungkinan akan lanjut naik. Nah, akan tetapi tetap nanti memperhatikan apabila harga bisa breakdown untuk support trendline ini. Jika di breakdown nantinya, di breakdown di sini, maka kemungkinan harga akan bergerak turun sampai ke sini dulu, ke 188. Dan kemungkinan untuk harga bisa retest dulu sebelum lanjut turun nantinya. Dan jika nanti sudah seperti ini, misal harga bisa breakdown support trendline ini, di breakdown, kemungkinan harga akan turun dulu ke sini, ke 188, lalu naik untuk retest, lalu lanjut turun ke 180 sampai 181. Akan tetapi jika support trendline ini tidak di breakdown, maka untuk Raja lebih berkemungkinan untuk bergerak naik nantinya. Dan untuk target naiknya seperti yang tadi, di 202 sampai 206. Nah, untuk kuncinya di saham Raja ini, yaitu di 193 ini, atau di titik support trendline yang ini. Jika harga tidak breakdown untuk support trendline ini dan titik support yang ini, maka untuk Raja akan bergerak naik. Nah, akan tetapi jika di breakdown, maka untuk Raja akan bergerak turun sampai ke support yang di sini, yaitu di 180 dan juga 181. Nah, sebaiknya nanti teman-teman mencatat untuk harga yang di 193. Jika di breakdown, maka akan turun, tetapi jika tidak di breakdown, maka harga akan bergerak naik sampai ke targetnya yang ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Kapuas Prima Coal atau dengan kode ZINC atau Zing. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah support trendline dan juga beberapa titik resisten maupun support di sini. Dan juga untuk Zing ini sudah sempat saya analisa pada saat harga masih berada di sini. Saya menganalisa harga akan bergerak naik karena pada saat di sini harga berada di support trendline-nya. Dan boleh kita lihat
harga bergerak naik sampai ke resistennya di sini. Dan setelah mencapai resistennya di sini, boleh kita lihat untuk zinc mulai bergerak turun di sini. Nah, kemungkinan untuk zinc akan bergerak naik kembali karena harga sekarang sedang berada di support trendline-nya. Nah, untuk bergerak naiknya bisa nanti ke sini. Ke sini dulu, yaitu di harga 152. Dan untuk target naiknya atau max-nya di 156. Atau di sini juga boleh. Di resisten yang paling atas di harga 161. Nah, akan tetapi untuk valid bergerak naik, harga harus bisa breakout yang di sini. Sebentar saya buat dulu time frame-nya. Resisten yang di time frame 1 jam, yaitu di sini. Di harga sekarang, yaitu di 140. Dan juga resisten yang di sini, yang di 142. Jika harga bisa breakout untuk kedua resisten ini, maka untuk zinc akan bergerak naik sampai ke target yang tadi. Tetapi jika tidak di breakout, kemungkinan untuk zinc bisa nanti bergerak sideways dulu di sini. Nah, akan tetapi di sini harga bisa breakdown yang ini support yang di 136, maka untuk zinc nantinya akan bergerak turun sampai ke sini. Sampai ke support yang sini, yaitu di harga 128. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk harga yang di 136. Jika nanti bisa di breakdown, maka untuk harga nanti akan bergerak turun sampai 128. Nah, jika nanti di sini harga tidak breakout resisten dan juga support yang ini, maka untuk zinc nanti bisa bergerak sideways dulu di sini di range 136 sampai 142. Dan jika nanti seperti itu, kemungkinan untuk zinc lebih dominan nanti breakdown support ini, karena adanya support trendline di sini. Semisal nanti sebentar saya gambarkan, jika nanti harga bergerak sideways di sini, maka secara perlahan harga sudah breakdown untuk support trendline yang di sini. Jika nanti seperti itu bergerak sideways di sini di range 136 sampai 142, maka untuk zinc lebih dominan nanti bergerak turun ke support yang di sini, yaitu di 128. Tetapi karena di sini boleh kita lihat dari pola candle-nya, harga sudah mulai menandakan pergerakan naik di sini, maka untuk zinc menurut saya akan lebih dominan untuk bergerak naik dan bisa nanti breakout kedua resisten yang di sini, yaitu di 140 dan juga di 142. Lalu nanti di breakout dan lanjut naik nanti sampai ke targetnya yang tadi. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan harga yang di 136 ini. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Timah atau dengan kode TINS atau TINS. Sebelumnya saya sudah pernah menganalisa saham ini pada saat harga masih berada di sini. Pada saat harga baru breakout untuk resisten trendline di sini. Dan saya menganalisa pada waktu itu harga akan bergerak naik sampai ke sini, ke area supply yang ini. Dan boleh kita lihat harga sampai ke target tersebut dan mulai bergerak turun di sini. Karena di sini ada sebuah resisten trendline di sini yang berwarna kuning ini dan juga sebuah supply yang kuat di sini. Maka setelah harga mencapai supply tersebut, harga mulai bergerak turun di sini. Nah, sekarang kita balik ke sini, ke analisanya di sini. Saya sudah menarik sebuah support di sini di harga 1495, yang dimana nanti support ini bisa menahan TINS dan bisa nanti membuat TINS mulai bergerak naik nantinya. Bergerak naik dalam jangka pendek. Karena boleh kita lihat di sini untuk pola pergerakan dari TINS sudah dalam pola pergerakan downtrend di sini. Dan memang secara yang besarnya ini untuk tren dari TINS mengarah ke bawah atau downtrend. Jadi untuk TINS lebih dominan untuk bergerak turun. Nah, di sini boleh kita lihat harga hampir mencapai support yang di 1495. Bisa saja nanti untuk TINS bergerak naik dulu dalam jangka pendek atau rebound sementara ke harga yang di 1595. Bisa nanti bergerak naik ke sini untuk rebound
lalu nanti mulai bergerak turun lagi. Dan naiknya ini merupakan pembuatan higher low-nya. Di sini sudah ada lower low, higher low, lower low lagi, dan naiknya ini nanti membuat higher low lagi, dan turun membuat higher low-nya. Nah, dan di sini saya akan menarik sebuah resistance trendline di sini. Resistance trendline di sini, start dari sini ke sini. Yang dimana nanti untuk TINS bisa bergerak naik sementara ke sini, sebelum nanti melanjutkan turunnya. Nah, akan tetapi jika harga nanti di sini pada saat sudah naik, bisa bergerak atau bisa breakout untuk resisten trendline yang ini yang berwarna putih, maka untuk TINS bisa lanjut naik sampai resisten yang di 1655. Jika bisa nanti breakout untuk 1595, maka untuk TINS nantinya bisa lanjut naik sampai 1655. Tetapi jika nanti pada saat naik atau rebound sementaranya tidak breakout untuk 1595, maka untuk TINS akan lanjut turun ke sini. Nah, karena tetapi di sini masih kuat untuk turun, bisa saja nanti untuk support ini langsung di breakdown oleh harga, dan jika nanti langsung di breakdown, maka untuk TINS akan langsung turun ke sini, ke support yang sini dulu, yaitu di harga 1455 sampai 1430. Jika nanti langsung breakdown support ini yang di 1495, maka akan langsung turun ke 1455 sampai 1430. Nah, jadi kuncinya untuk TINS yaitu di sini, di 1495. Jika tidak di breakdown, maka untuk TINS akan naik dulu secara jangka pendeknya, naik dulu sampai 1595, lalu nanti bisa bergerak turun atau nanti lanjut naik. Tetapi jika nanti sini langsung di breakdown, maka untuk TINS bisa langsung turun sampai 1430 dan juga 1455. Nah, sebaiknya nanti untuk TINS mencatat harga yang di 1495. Lalu untuk saham yang keempat yaitu Chandra Asri Petrochemical atau TPI ya. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah resisten yang cukup kuat untuk harga. Karena boleh kita lihat di sini, setelah harga mencapai resisten tersebut, harga mulai bergerak 1S di sini. Dan di sini juga saya akan menggambarkan sebuah area gap. Saya mulai dari sini, di harga 9.200 sampai 9.075 untuk area gapnya di situ. Dan juga di sini untuk TPI sebenarnya membentuk pola double top pada saat di sini. Ini top yang pertama dan untuk top yang kedua di sini. Dan di sini merupakan sebuah support atau neckline yang dimana sudah di breakdown harga di sini. Setelah di breakdown berubah menjadi sebuah resisten di sini, yaitu resisten di sini yang dimana harga tertahan di area resisten tersebut. Nah, kemungkinan untuk TPI ya, jika tidak bisa breakout untuk resisten ini yang di 9.425, maka untuk TPI akan lebih dominan nanti bergerak turun. Dan turunnya nanti bisa ke area gap yang ini. Tetapi jika harga bisa breakout untuk resisten ini, maka untuk TPI akan bergerak naik sampai ke sini. Ke harga 9.675 dan juga 9.750. Sebentar saya gambarkan. 9.750 dan juga di sini tadi 9.675. Jika nanti harga bisa breakout untuk resisten yang ini, maka untuk TPI akan naik sampai ke sini. Tetapi jika tidak bisa di breakout, maka untuk TPI akan lebih dominan nanti bergerak turun. Karena untuk resisten ini cukup kuat untuk harga. Jadi nanti lebih berkemungkinan untuk TPI yaitu bergerak turun. Dan juga secara pola double topnya, biasanya setelah harga breakdown untuk neckline-nya, di breakdown neckline-nya, lalu harga bergerak naik lagi ke neckline tersebut atau sudah berubah menjadi resisten, biasanya harga akan bergerak turun kembali. Karena naiknya ini merupakan sebuah retest untuk harga.
Jadi boleh kita gambarkan seperti ini. Harga breakdown neckline yang ini, atau supportnya ini, turun ke bawah, membuat lower low, lalu retest membuat harga high, dan lanjut turun nanti membuat lower low yang baru. Nah, kemungkinan untuk TPY lebih dominan seperti ini, akan bergerak turun nantinya. Tetapi pola ini tidak akan terbentuk jika harga nanti breakout untuk resisten yang di sini. Jadi untuk penentuan dari TPY yaitu di resisten yang di harga 9.425. Jika di breakout, maka untuk harga akan bergerak naik sampai ke sini dulu di 9.675 sampai 9.750. Tetapi jika tidak di breakout, maka untuk TPY akan bergerak turun ke demand yang di sini dulu di harga 9.075 sampai 9.200. Nah, sebaiknya nanti teman-teman mencatat untuk harga yang di resisten yang ini. Dan untuk harganya nanti boleh teman-teman lihat di sebelah kanan ini. Lalu untuk saham yang kelima atau yang terakhir, yaitu Mitra Keluarga Karya Sehat atau dengan kode MIKA. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah area demand, yang dimana boleh kita lihat di sini. Setelah harga mencapai demand, harga bergerak naik di sini. Dan juga terulang lagi di sini. Setelah mencapai demand, harga sempat bergerak sideways dulu, lalu bergerak naik. Nah, kemungkinan nanti untuk di sini, karena harga sudah memasuki area demand, maka untuk MIKA bisa nanti bergerak naik. Bisa nanti bergerak naik ke sini, ke harga 2.590. Sebentar di sini, 2.590 untuk target amannya. Dan untuk target max naiknya yaitu di sini, di harga 2.650. Kemungkinan nanti untuk MIKA bisa nanti bergerak naik ke area yang tadi. Nah, kan tetapi perlu diketahui, jika harga breakdown nanti untuk support yang di 2.410, maka untuk MIKA akan lanjut turun sampai ke sini. Saya geser dulu, sampai ke sini, yaitu di harga 2.330 sampai 2.330 di sini. Sebentar. 2.330 sampai di sini. 2.300. Jadi nanti jika harga bisa breakdown support yang di 2.410, maka untuk MIKA akan lanjut turun sampai 2.330 dan juga 2.300. Tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk MIKA bisa bergerak naik nanti ke 2.590 sampai 2.650. Nah, bisa saja nanti pergerakannya bergerak sideways dulu di sini, di area demand ini, sebelum nanti lanjut naik. Dan nantinya boleh menunggu konfirmasi di area demand ini. Jika di breakdown, maka akan turun ke sini. Tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk harga akan lanjut naik sampai ke target yang tadi. Nah, untuk kuncinya pada MIKA yaitu di 2.410. Kira-kira begitu analisa dari kelima saham yang tadi. Semoga analisa ini bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk menganalisa ulang analisa ini, dan mencari tentang analisa lainnya. Sekian dari video ini, terima kasih.